Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video ini merupakan video kedua penjelasan modul grafika komputer 2020. Video ini menjelaskan tentang transformasi objek 2D. Yang saya jelaskan di sini tentang refleksi dan sharing. Di refleksi sendiri saya bagi menjadi dua, refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi, for your information, refleksi merupakan pencerminan. Nah, di sini ada rumus pencerminan terhadap sumbu X, di mana X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 dikali X Y. Agar lebih paham, ayo kita ke contoh soalnya. Contoh kasus. Tentukan titik-titik hasil transformasi dari titik-titik berikut. Jika diketahui A sama dengan 1,1, saya gambar agar lebih jelas. A 1,1, B 5,1, dan C 3,3. Di mana dia akan membentuk sebuah segitiga. Dilakukan refleksi terhadap sumbu X. Nah, diketahui matriks yang rumus pada sumbu X 1 0 0 min 1 dikali titik A. Di sini kita mencari titik A. Titik A 1,1 dikali 1,1. Perkalian matriks baris dikali kolom. Jadi 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1. Di baris kedua 0 dikali 1 ditambah min 1 dikali 1. Maka hasilnya 1, min 1. Aksennya menjadi 1, min 1. Kita gambar 1, min 1. Untuk yang B sama, dilakukan dengan perkalian matriks 1 dikali 5 ditambah 0 kali 1. 0 dikali 5 ditambah min 1 dikali 1. Maka hasilnya 5,1. 5, min 1. Untuk yang titik C, diketahui 3,3 dikalikan matriks lagi 1 kali 3 ditambah 0 kali 3. 0 dikali 3 ditambah min 1 kali 3 sama dengan 3, min 3.
Ini merupakan gambar asli, yang di atas merupakan gambar asli, dan yang di bawah merupakan hasil dari refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita lanjut terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ini merupakan perbedaannya tadi di sumbu X min 1 nya terdapat di kanan bawah, sedangkan terhadap sumbu Y minnya terdapat di kiri atas. Lebih jelasnya kita contohkan di contoh soalnya. Untuk soalnya sama ya, A 1,1, B 5,1, dan C 3,3. Dilakukan refleksi terhadap sumbu Y. Titik A 1,1. Pencariannya sama ya, dikalikan matriks 2 kali 2 dikali 2,1. Min 1 kali 1 ditambah 0 kali 1, 0 kali 1 ditambah 1 kali 1, maka hasilnya min 1, 1. Di atas merupakan X dan di bawah merupakan Y, maka A aksennya min 1,1. X nya min 1 dan Y nya 1. Dilanjutkan B, bisa dihitung sendiri menghasilkan min 5,1. Dan C menghasilkan min 3,3. Jika digambar hasil cerminnya, maka menjadi gini. Ini merupakan gambar asli, dan ini merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu X, dan yang terakhir ini merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita akan membahas, oh ya, ini merupakan matriks-matriks yang lain di pencerminan. Selanjutnya kita akan membahas tentang script yang ada di modul. Untuk mencoba scriptnya masih sama seperti bab sebelumnya. Kita buka Visual Studio. Kemudian File. New Project. Visual C++, empty project. Terserah ini mau dibuat di mana dan namanya apa. Kemudian oke. Setelah itu kita klik file, project, add new item, C++, . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
terus kita ketikkan script yang di modul. Nah di sini header saya gabung ya, kalau mau dipisah nggak apa-apa. Cara misalnya sebelum void main buat header, importnya dengan include petik 2 header.h. Ini sama aja ya. Sebelumnya kita jalani dulu, kita tes programnya. Kita coba kasus yang kemarin ya. Ini titik A, B, C. Titik A 1,1, jumlah titiknya 3 karena kita membuat segitiga. Masukkan koordinat 1, spasi 1. Yang kedua itu 5,1 dan ketiga itu 3,3. 1, 3,3. Nah, kita mau refleksi ke X atau Y. Ke X aja sih. X. Maka dia hasil lagi nih. Ini hasil refleksi sumbu X. Sekarang ke program. Di sini saya baca dari CPP. Include header.h udah tahu lah ya. Kita menginclude di header, dari header. Void main ini merupakan fungsi utama. Cout mengeluarkan masukan jumlah titik. Terus disimpan dalam variabel @guess. Dilakukan perulangan dari 0 sampai @guess. Kemudian ditambah 1. Perubahan ini tambah 1. Cout masukkan koordinat 0 tambah 1, maka koordinat pertama dimulai dari awal pertama, ngelooping. Misalnya 3 kita buat. Di sini 3. Nah, 3 kan. Apakah 0 lebih kecil dari 3? Iya. Maka jalankan, masukkan koordinat i plus 1 sama dengan 1. Di sini koordinat pertama saya buat 1 spasi 1. Disimpan dalam pntx1 dan pnty1. Kenapa spasi? Kalau nggak spasi itu jadi 11 sama jadi puluhan, nggak dua variabel. Terus pntx pushback pntx1, pnty pushback pnty1. Di sini dia memasukkan nilai koordinatnya ke dalam matriks. Nanti saya jelasin di header. Ada kita mau buat matriks atau vektor. PNTX, PNTY ini merupakan tipe data matriks. Yang dimasukkan itu yang kita masukkan tadi. Sampai sini kayaknya bingung sih. Tapi semoga aja jelas. Terus cout lagi, pilih sumbu refleksi X atau Y. Disimpan di reflection axis.
Gloat init window size. Sebenarnya ini ada babnya tersendiri. Jadi ini fungsinya untuk mengatur Windows. Ini memberi nama Windows dan ini memanggil fungsi yang ada di header, namanya MyDisplay. Nah, di MyDisplay ini memanggil fungsi draw polygon dan draw polygon mirror reflection. Apa ini, astaga lupa. Ini parameternya reflection axis itu yang ini pilih X atau Y, antara X atau Y. Nah, di sini kita ke draw polygon dulu. Di draw polygon, oh ya, ke tipe data dulu. Include stdio.h ini untuk input output di di bahasa C. IOStream itu untuk menggunakan C++, wes. Kalau nggak bisa, kita menggunakan std .2.2 per setiap inilah udah. Vektor ini untuk bisa menggunakan tipe data vektor ini. Yang saya bilang matriks tadi. .h kita tahu kemarin sudah menginstalnya, memindahkannya. Untuk ini mungkin bisa paham lah ya sampai sini. Pertama ke draw polygon. Di sini kita membuat polygon seperti di bab 1. Bab 1 kan. Kalian sudah belajar polygon belum? Nggak ada ya? Gak ada guys. Di bab 2 di bab 5 nah, GL polygon itu bisa menggambar lebih dari 3 dianggap polygon. Lebih dari 2 kali. 3 itu masuk polygon. Kenapa di sini polygon enggak triangle? Triangle kan 3. Soalnya di sini titiknya enggak meski 3, bisa kita masukkan 4 atau 5 bahkan. Di sini kita memberi warna RGB, berarti warna merah. Sepertinya iya warna merah. Ini tuh yang asli ya. Ada badaknya. Terus dilakukan perulangan dari 0 sampai jumlah edge tadi. Terus digambar. Ini kan tipe datanya vektor. Jadi dia menggambar vektor pertama kayak array lah. Contohnya iya sih, array sih, lebih ke array sih, mirip sih. Menggambar misalnya yang pertama kita masukkan 1,1, digambar 1,1, terus ngelooping lagi ke 5,1, ngelooping lagi ke 3,3, terus di end dan plus ini kayak satu paket untuk mengakhiri program di ini di prosedur ini draw polygon. Setelah ke draw polygon, MyDisplay ini memanggil draw polygon mirror reflection. Nah,
Di sini dia menggambar poligon lagi dengan warna RGB, warna biru. Nah, kan dia mengambil yang tadi reflection axis. Jika reflection X kecil atau X besar, maka dijalani program ini 0, dijalani looping dari 0 sampai H lagi. Kalau 0 sampai 3 berarti kita semoga udah paham sih semester 5. Dari 0 sampai 3 kan kita cuma nulis 3 kali ya, 0, 1, dan 2. 3-nya enggak, soalnya ini enggak sama dengan. Kemudian di plus 1. GL vertex 2i. Di sini kan kembali ke rumus. Mana rumusnya? Kalau X nah ini di sini ada min satunya. Jadi secara singkat rumusnya ini bisa berubah jika kita perhatikan ya. Di sini kan 1,1 sebenarnya tinggal dijadikan min aja di y-nya ini, jadi 1,-1. Jadi 5,1 jadi 5,-1, 3,-3. Jadi secara bisa digambarkan kalau bentar ya. Oh ya, sini ya. X action sama dengan X, Y action sama dengan min Y. Nah dari sini ini merupakan sumbu X. Dari sini kita tahu kalau sini tinggal dikalikan min 1 aja kalau di X. Sampai sini paham lah ya. Nah jika yang kita masukkan keyword Y dan Y kapital, maka kita menjalankan perulangan lagi, looping lagi. Sama loopingnya, cuma perbedaannya di sini yang di minnya itu PNTX bukan PNTY. Sebelumnya PNTY. Nah rumus refleksi sumbu Y itu ini sumbu Y itu ini, jika titiknya 1.1 maka jawabannya itu min 1 1. Jadi diminkan Y X ya, min X dan Y sama dengan Y. Sampai sini paham? Nah untuk myInit ini berfungsi untuk membuat tampilan windownya lah. Growth kayak mana jelasinnya? Ada babnya sendiri nanti, bukan di sini. Pokoknya secara garis besar ini untuk membuat tampilan window. Point size kemarin sudah kita bahas untuk ukuran objek, sedangkan growth 2D ini untuk besar windownya. Misal kita buat 20 100 kiri kanan atas bawah, kayak kiri kanan atas bawah. Jadi
koordinatnya sampai itu Bluetooth Ortho 2D ini 100 100 100 100. Misalnya kita membuat objek yang sama. Oh iya, tadi kita ubah ya scriptnya. Udah. 3 1,1 5.1 3.3 X. Nah, dari sini kita tahu kan, di sini kita buat 100. Di sini kita buat min 100. Di sini kita buat 100 dan di sini kita buat min 100. Itu untuk Bluetooth 2D. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu sharing. Sharing ini dibagi menjadi dua, sharing terhadap sumbu X dan sharing terhadap sumbu Y. Sharing terhadap sumbu X, matriksnya 1K 01 dikali XY. Untuk contoh soalnya, saya akan coba ini. DTA 1,1, 4,1, 4,6, 1,6. Dilakukan sharing terhadap sumbu X dengan SHX sama dengan 2. Di sini kan SHX, sebelumnya kan rumusnya itu K. Jadi SHX sama K itu sama aja, tergantung soal-soalnya. Di sini sama aja sama sebelumnya. Perkalian matriks 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 1 kali 2 kali 1 1 kali 2 baris dikali kolom. Jadi 1 dikali 1 tambah 2 kali 1 hasilnya 3. 0 dikali 1 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 1, maka hasilnya 3,1. Berikutnya sama sampai ke titik D, maka kita dapat 3,1 6,1 3,1 6,1 16,6 dan satu lagi 13,6. Untuk warnanya bagaimana ya? Kurang tahu. G H
begitu. Sama halnya untuk sumbu Y, cuma beda di matriks. Jika di X, K-nya itu di kanan atas. Jika di Y, K-nya itu di kiri bawah. Pencariannya sama aja. Untuk hasilnya itu 1,3, 4,9, 4,9, 4,14, dan yang terakhir 1,8. Kurang lebih begini hasilnya. Dilanjutkan dengan script ya. Sekarang mari kita coba source start dari share. Sebelumnya kan kita sudah membuat ini. Refleksi. Caranya gampangnya kita tinggal membuat header baru. Add new item. Header. Tinggal ditulis. Kemudian di source.cpp kita komen dengan cara ctrk ctrl-kc, atau bisa diklik ini. Kemudian kita tulis kembali main.cpp nya. Kemudian di atas tinggal diganti. Beres deh. Sekarang kita coba. Share. Misal kita pakai studi kasus yang ini. Mau 4. Titik pertama itu 1,1. Titik kedua merupakan 4,1. Titik ketiga 4,6. Dan titik ketiga 1,6. Kita melakukan share melalui sumbu X.
biar hasilnya kayak gini. Kita beri nilai 2 seperti pada soal. SAX nya 2. Nah, ini kan kayak gini, berarti ini glue to ortho 2D nya, glue ortho 2D nya itu terlalu besar. Nih kita coba 20. Empat, satu, 4146 dan 16 X2. Nah, untuk menambah nilai, saya ngasih latihan buat kalian. Beri penjelasan source code share yang ada di modul .h.cpp nya. Penjelasan baris per baris seperti yang GL begin, GL color, ini fungsi untuk apa, dengan menggunakan video screen recorder seperti ini. Kemudian dikumpul melalui email nicoperbaa1@gmail.com dengan subjek latihan grafika _komputer _name _kelas. Ini grafika aja. Dengan subjek latihan grafika _name _kelas. Paling lama dikumpul tanggal 19 Oktober hari Senin 2020. Hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di jam 23.59. Ini latihan ya, berbeda dengan tugas. Latihan tidak masuk laporan, tetapi tugas nanti ada di modul. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.